5 kesalahan mengatur uang rumah tangga yang baru disadari setelah terlambat. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, jadi ibu itu rasanya seperti bendahara negara versi rumahan. Pegang uang tapi anehnya selalu merasa miskin. Sudah masak di rumah, jarang jajan, diskon dikejar sampai ke ujung rak. Tapi tiap akhir bulan dompet tetap ngos-ngosan seperti habis lari maraton. Yang lebih bikin senyum pahit, rasanya sudah hemat maksimal. Tapi angka di rekening seperti punya prinsip hidup sendiri, makin hari makin menjauh. Di titik ini biasanya ibu cuma bisa menarik napas panjang sambil bilang dalam hati, kok bisa ya? Masalahnya Bu, banyak hal kecil di rumah yang kelihatannya sepele, tapi efeknya seperti rayap, pelan-pelan tapi habis. Pengeluaran kecil yang katanya cuma sedikit, keputusan yang ditunda karena capek mikir, dan kebiasaan bilang nanti saja. Semua itu diam-diam menumpuk jadi beban. Ini fenomena yang sering banget terjadi, bukan karena ibu tidak pintar, tapi karena ibu terlalu sibuk mikirin semua orang, sampai lupa mikirin arah uang sendiri. Dan ironisnya, makin merasa sudah berjuang, makin sakit saat hasilnya tidak kelihatan. Makanya, materi ini penting banget Bu, bukan buat nyalahin, tapi buat nyadarin dengan cara yang lebih manusiawi. Karena kalau kesalahan kecil ini terus dibiarkan, capeknya bukan cuma di dompet, tapi juga di hati. Ini bukan soal jadi pelit atau menyiksa diri, tapi soal bikin hidup lebih tenang tanpa drama akhir bulan. Dan tenang itu mahal Bu, tapi bisa diusahakan. Asal tahu di mana letak bocornya. Bu, kesalahan pertama yang paling sering kejadian itu merasa pengeluaran kecil tidak ada dampaknya. Beli jajan 5.000 katanya cuma buat nemenin nyuci. Beli minuman manis katanya biar tidak pusing. Beli cemal-cemil diskon katanya mumpung murah. Padahal kalau dikumpulin selama sebulan itu bukan receh lagi, tapi sudah berubah jadi setumpuk tagihan yang bikin dada sesak. Lucunya waktu beli rasanya ringan sekali, tapi waktu akhir bulan rasanya kayak dompet habis menguap kayak es batu. Dan yang paling ironis itu bukan jumlahnya Bu, tapi rasa menyesalnya yang datang belakangan sambil bilang kenapa tadi beli ya. Kesalahan pertama ini makin parah, karena biasanya kejadian pas capek, pas emosi, pas rumah berisik. Jadi belanja kecil itu bukan soal butuh, tapi soal pelarian. Rasanya seperti self-reward, padahal lebih mirip self-sabotage. Contoh paling real itu belanja online tengah malam. Sambil rebahan, satu barang murah ditambah ongkir, sekalian tambah ini itu, biar gratis ongkir. Akhirnya gratis ongkir, tapi dompet berbayar mahal, dan besok paginya kita pura-pura lupa sambil bilang, tidak seberapa. Sampai sebulannya berakhir dengan kalimat klasik, kok uang cepat habis ya? Kesalahan kedua Bu, tidak pernah benar-benar mencatat pengeluaran, merasa sudah cukup mengingat di kepala. Padahal kepala ibu itu bukan flash disk, tapi tempat semua beban hidup numpuk. Mau catat tapi mikir nanti saja. Mau tulis tapi lupa. Akhirnya semua pengeluaran cuma jadi perasaan, bukan data. Contohnya kita merasa belanja sayur cuma segini, padahal tiap hari ke warung itu selalu ada tambahan, ada jajan anak, ada titipan tetangga yang akhirnya nombok, ada uang parkir, ada 1.000-2.000 yang tidak terasa, tapi pas dijumlah ternyata bisa buat bayar listrik setengah bulan. Tidak mencatat juga bikin kita tidak pernah benar-benar tahu mana yang bocor. Jadi tiap bulan masalahnya sama. Uang habis, stres datang, solusi nihil, lalu ulang lagi. Rasanya kayak nonton sinetron episode panjang tapi ceritanya tidak maju. Dan yang paling nyebelin Bu, waktu ditanya uang kemana, kita jawabnya jujur tapi menyakitkan.
Tidak tahu, padahal sebagai ibu kita paling benci tidak tahu soal anak, soal rumah, tapi giliran soal uang malah gelap total. Kesalahan ketiga itu kebiasaan bilang, nanti nabung, nanti diatur, nanti diperbaiki. Nanti kalau uang sudah longgar, masalahnya Bu, nanti itu saudara jauhnya tidak pernah. Selalu janji tapi tidak datang-datang. Contoh realnya kita niat mulai nabung bulan depan. Bulan depan datang dengan kejutan. Ada kondangan, ada seragam anak, ada galon habis. Akhirnya nabungnya mundur lagi. Lalu kita hibur diri dengan kalimat yang sama, tidak apa-apa bulan depan saja. Padahal bulan depan itu juga manusia. Bisa capek juga kalau disuruh terus. Kebiasaan menunda ini pelan-pelan bikin kita kebal rasa bersalah. Karena terlalu sering memaafkan diri sendiri, akhirnya sadar pas sudah lama, pas usia nambah, kebutuhan nambah, tapi tabungan masih segitu-segitu saja. Rasanya kayak lari di treadmill, capek tapi tidak kemana-mana. Dan yang bikin geli sekaligus miris, kita sering lebih disiplin nunggu diskon tanggal kembar daripada disiplin sama rencana keuangan sendiri. Kesalahan keempat, Bu, mengira hidup hemat itu harus menderita. Tidak boleh senang, tidak boleh jajan, tidak boleh beli apa-apa. Akhirnya hidup rasanya kayak puasa niat, tapi tidak tahu kapan berbukanya. Contoh realnya, kita tahan diri berbulan-bulan, tidak beli apapun buat diri sendiri. Lalu suatu hari capek, emosi, dan akhirnya belanja besar-besaran, satu tas isinya rasa dendam ke diri sendiri, dan setelah itu muncul rasa bersalah yang panjang, padahal yang salah bukan belanjanya, tapi cara mikir hematnya. Hemat yang salah ini bikin hubungan kita dengan uang jadi tidak sehat. Uang terasa seperti musuh yang harus dihindari, bukan alat yang harus diatur. Akhirnya tiap ada keinginan kecil saja langsung merasa berdosa, tapi lama-lama meledak. Dan lucunya, Bu, belanja pas emosi itu jarang tepat guna. Yang dibeli bukan yang dibutuhkan, tapi yang bikin hati terasa menang sesaat, lalu beberapa minggu kemudian barangnya cuma jadi pajangan. Kesalahan kelima yang paling berat, Bu, tidak jujur soal kondisi keuangan, ke suami sok kuat, ke anak sok aman, ke diri sendiri sok bisa, padahal dalam hati sudah panik. Contoh paling sering itu kita bilang uang cukup, padahal sebenarnya sudah ngitung dengan doa. Kita senyum di depan tapi nangis di kamar mandi, dan itu capek sekali, karena selain mikirin uang, kita juga capek pura-pura baik saja. Tidak jujur ini bikin masalah jadi double. Satu masalah uang, satu lagi masalah mental. Karena dipendam sendiri, tidak dibicarakan, akhirnya stresnya keluar ke hal lain, jadi gampang marah, gampang tersinggung, gampang capek. Padahal akarnya sama, uang yang tidak diatur dengan jujur. Dan ironisnya, Bu, kita sering lebih berani cerita soal drama tetangga daripada cerita kondisi dompet sendiri. Seolah ngaku capek ngurus uang itu aib. Padahal justru di situ letak keberanian seorang ibu. Bu, hidup rumah tangga itu bukan soal siapa paling irit, tapi siapa yang paling kuat belajar tanpa nyalahin diri sendiri. Karena uang memang sering habis diam-diam seperti gorengan di meja dapur yang katanya cuma satu, tapi tahu-tahu piringnya kosong. Kita boleh capek, boleh salah hitung, boleh salah langkah. Asal jangan menyerah. Dan jangan merasa jadi ibu gagal cuma karena saldo lebih jujur dari yang kita harapkan. Kadang kita ketawa sendiri sambil mikir, kok bisa ya uang hilang lebih cepat dari sinyal di dapur? Padahal niatnya cuma beli sedikit, cuma sebentar aja kok. Beneran loh, cuma ini saja. Tapi hidup memang suka bercanda, dan tugas kita bukan marah, tapi belajar sambil senyum meski dompet lagi diet ketat. Yang penting sekarang, Bu, kita jalan pelan-pelan tapi sadar, bukan lari tapi nyasar. Karena ibu yang kuat itu bukan yang tidak pernah salah,
Tapi yang mau bangkit lagi, nyusun ulang, dan tetap percaya bahwa rumah tangga yang tenang bukan soal uang banyak, tapi soal hati yang tidak terus-menerus cemas. Dan itu kabar baiknya, bisa mulai hari ini juga. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan serta cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.